Kali ini kita berkunjung ke tempatnya Pak Tuwon. Sebelumnya kami atas nama SMK Jauh Pak Tuwon merepotkan ini kehadiran dari kami ajak ke sini ini dalam rangka ada hubungannya dengan jalan kewirausahaan, yaitu untuk meneruskan dan melakukan wirausaha dan nanti bisa memberikan harapan nanti bisa memberikan motivasi anak-anak siapa tahu nanti ada di antaranya yang jadi wirausaha. Ya, jadi kita belajar langsung wirausahawan Pak Tuwon. Dan sebelumnya disampaikan ini Pak Tuwon ini dulu mata kuliah saya di Maharisungju tahun berapa ini? 96, 93 angkatan pertama ya? Yang kedua? Angkatan kedua. Alhamdulillah dan sudah punya jalan. Mengatek WG ya. Nanti kalian bisa tanya kiatnya seperti apa, suka-dukanya dan sebagainya. Monggo nanti bisa bertanya langsung pada Usen, aja ngatek Usen. Pedul banget Sen. waktu sebelumnya nanti bisa beberapa menunjukkan perjalanan. Terserah, monggo bisa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Datmiko dan yang saya hormati siswa siswi SMK Negeri 1 Nusa Wungu. Alhamdulillah, terima kasih atas kunjungan semuanya siswa siswi ya ke tempat kami. Perkenalkan, nama kami atas nama pribadi Tuwon. Usaha kami saya beri nama Uderi Barokah. Alhamdulillah, ini usaha kami ya, beserta semua pihak yang bekerja sama dengan kami, berdiri dari tahun 2013. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah ya, ini rekanan kami alhamdulillah udah lintas Nusantara yang bergerak di dalam bidang perdagangan, perlengkapan perjagoan, burung, ikan-ikan ya, pokoknya perhewanan lah. Alhamdulillah dengan itu rahmat Allah SWT, dengan kegigihan kami beserta semua tim, alhamdulillah bisa menembus bangsa Nusantara. Buat rekan-rekan siswa-siswi SMK Negeri 1 Nusa Wungu, selagi anda semua lagi sekolah, tuntutlah ilmu kepada Pak Guru dan Ibu Guru. Beliau adalah guru satu di SMK Maarif tahun 96-97. Beliau orangnya bulat, walaupun cerewet saja. Ya mohon maaf ya Pak Jenmoko, ya sayang. Jadi hargailah guru. Kadang guru ngomelin, sebenarnya dia sayang buat adik-adik semua. Daripada guru biarin siswa-siswi nggak terarah, kan nanti masa depan anda sendiri yang akan rugi. Selagi anda semua, baik yang laki-laki maupun yang cewek, tuntutlah ilmu, belajar yang rajin. Karena apa? Kesuksesan seseorang itu diawali dari sekolah. Ya, patuh pada orang tua, patuh pada guru, hormati antar sesama. Ya kadang ada kalanya kita, misal siswa-siswi ada yang berantem, ya cepat-cepat rukun. Karena kesuksesan seseorang itu tidak ada yang tahu. Misal ada seseorang yang bully siswa yang satu, ya suatu saat orang itu bisa sukses, kan kita jadi malu sendiri. Makanya ini motivasi agar semuanya tetap rukun. Alhamdulillah ya, kalau kita insya Allah menjalin silaturahmi rukun, kan insya Allah keberkahan rezeki akan mengalir. Alhamdulillah ini ya, kembali lagi ke usaha kami. Alhamdulillah ini kami rekanan dengan para pengrajin ya sekitar 400 orang lah, sudah menyebar dari 3 kabupaten, Cilacap, Kebumen, Banyumas. Buat motivasi buat adik-adikku semuanya, pada waktunya apabila suatu saat sampean semua udah keluar
keluar apa resign dari tempat usaha, ya bisa usaha dengan bidangnya masing-masing. Yang penting kalau kita usaha itu harus seneng, jangan takut gagal. Kalau gagal ya diulangin lagi. Kalau belum tahu tata cara ilmunya, harus minta saran motivasi kepada seseorang yang harus bisa memberi contoh. Jadi kalau kita minta motivasi, minta pengarahan pada sang ahlinya yang punya ilmu perdagangan itu, insya Allah akan mengalir. Setiap orang sih bisa ngasih saran ya, tapi kan saran itu nggak mesti cocok. Buat rekan-rekan semua ya, kalau mau kerja ya kerja yang nanti yang rajin. Pokoknya sekarang lagi sekolah itu ilmu dengan kerajinan. Monggo ada yang ditanyakan, silakan. Insya Allah saya jawab kalau saya bisa. Nggak apa-apa, ada yang nanya? Ya siap. Pertama, mengapa Bapak lebih memilih usaha jual beli sangkar burung daripada usaha yang lainnya? Ya alhamdulillah, ini karena prospek. Alasan utama kami secara pribadi ini usaha kayak gini adalah karena di tempat kami ini banyak kerajinan ya, kerajinan khususnya kepek, sangkar burung. Nah itu kita harus mengamati prospek apa yang kita jalankan di tempat lingkungan kita sendiri. Itu jawaban dari saya. Monggo ada yang nanya lagi. Penghasilannya setiap bulan itu Kalau penghasilan relatif ya alhamdulillah, kalau kita bersyukur ya banyak. Alhamdulillah kalau omset kami sebulan itu bisa 200-300 juta. Ya nggak usah banyak-banyak ya, ngambil 5% ya alhamdulillah. Nggak enak kalau membicarain untung. Ya, terus ada yang nanya lagi? Nggak apa-apa, yang penting masih dalam seputaran ini. Ya. Bagaimana strategi Pak Tuwon dalam penjualan sangkar burung sampai bisa sukses dalam usaha sangkar burung ini? Padahal di era sekarang sudah banyak orang yang berjualan sangkar burung. Itu strateginya Pak Tuwon di era sekarang itu bagaimana agar sukses? Kalau yang kami jalankan itu adalah alhamdulillah ya, niat utama adalah kita berdoa, rajin ibadah, Main puasa, semua pakai gitu. zikir, jangan lupa sholawat, sedekah, amal jariyah. Pagi ya. Kita jalin silaturahmi. Alhamdulillah kalau saya kebanyakan manual. Gimana kita caranya? Sekarang kan zaman udah online ya. Saya malah jarang online. Gimana caranya online yang butuh kita? Caranya gimana ya? Kita minta kepada Yang Maha Kuasa. Jangan takut. Rezeki itu udah datanya masing-masing. Ya pokoknya harus semangat. Ya alhamdulillah kami awal mula ya tetap, kadang namanya orang dagang kan pasti pernah ditipu orang. Ini pasti. Makanya buat adik-adik semua, nanti kalau usaha gagal, nah itu gagal karena kebentur modal apa ditipu orang, itu jangan putus asa, tetap semangat. Ya, terus ada yang nanya lagi? Ya monggo, ada yang nanya lagi? Ya, yang Mbak mewakili nanya apa? Ada yang nanya lagi silakan. Yang penting masih seputaran ini. Ya pokoknya alhamdulillah ini yang pemasaran kami yang manual modal itu kan, yang pakai motor ada, pakai mobil ada, yang relasi onlinean itu sekitar 8 orang lah ya. Kalau agen-agen kami sih udah menyebar di setiap provinsi, jauh dari ya. Penting suatu saat kalau jenang usaha itu utamakan kejujuran. Saya ulangi lagi, kalau kita ditipu ya jangan nipu. Kita harus memaafkan, itu kunci utama adalah kejujuran, berusaha jujur. Itu kiat orang sukses adalah kejujuran. Sangat Mbak. Ya silakan Mbak. Awal usaha kami pertama tahun 2013 bulan Januari. Itu sekilas, mohon maaf ya, sekilas perjalanan saya dulu pernah saya nyalon lurah di Desa Kuprit. Cuma waktu itu gagal. Mohon maaf ya, bagaimana bermotivasi. Karena waktu itu saya termenung tuh, mancing di kali tuh, mancing di kali. Mancing karena bingungnya mau kemana. Alhamdulillah, karena saya mengamati dari prospek lingkungan, banyak yang bikin kepek, akhirnya saya jualan kepek. Jadi kebanyakan orang sukses itu dia terbentuk dari kegagalan.
kegagalan pasti, kegagalan entah itu gagal dalam hal bidang apa, yang penting cepat-cepat kita bangkit lah. Kita berdoa kepada yang Maha Kuasa, minta petunjuknya, jangan lupa tingkatan amal ibadah sedekah masjid, nanti insya Allah dikasih petunjuk jalan keluar. Ya silakan, ada yang nanya lagi. Ayo nanya lagi, nggak apa-apa. Ya. Sebetulnya ini kan kalau kita lihat ini banyak jenis sekali jenis sangkar burung ya Bang. Ya. Kalau boleh tahu ini jenis sangkar burung apa yang paling laris jualnya? Ya sementara ini alhamdulillah yang paling laris karena burung perkutut. Ya burung itu lagi fenomenal ini semenjak lagi zamannya COVID. Iya, jadi mendominasi lah penangkapan burung, khususnya burung perkutut semenjak COVID. Harga jualnya itu satu sangkar itu berapa Bang? Relatif, kalau dari saya ada yang 60 nyampe 500.000 juga ada. Relatif tergantung yang pesan gitu, makanya kita usahakan kita cari. Pokoknya ini motivasi buat adik-adik semua, nanti kalau usaha itu kita pegangnya jangan cuma satu item, maksudnya jangan satu item untuk produk. Jadi buat apa ya, pilihan ada, bisa menyenangkan. Nanti di underdeal kan ada KW1, KW2, KW3 ya, disediakan semua. Kemampuan orang kan masing-masing daya belinya. Ya silakan, ada yang nanya lagi. Ya pokoknya buat adik-adik semua siswa-siswi SMK Negeri 1 Nusawu, saya ulangi lagi, jangan sekarang lagi belajar kepada bapak guru, ibu guru, ya pokoknya belajar yang rajin. Walaupun sekarang zaman HP ya kadang kalah-kalah buka buku. Bisa. Memang era zaman ini kebanyakan nggak orang tua, nggak anak-anak itu kecanduan HP, hampir waktunya tersita 80% di HP. Itu secara logikanya kalau HP itu kan bisa merusak mata pencarian, mata langsung gitu. Lagi jadi siswa ya harus belajar lah, lihat nanya kepada bapak guru itu bisa. Apabila bapak guru itu lagi ngasih pengarahan jadi karena beliau adalah pahlawan keilmuan buat sampean semua. Ya, silakan, ada yang nanya lagi. Pengalaman Bang Suwak sendiri apa ya, memacu atau mendorong bidang motivasi. Oh ya, alhamdulillah nih yang memicu motivasi saya semangat. Waktu pertama kali saya dagang itu dihina orang, pasti udah gagal nyalon murah ya, itu pasti kan dihina. Kita jangan marah, dihina lagi, wah dagang kepek apa sih prospeknya, laku apa enggak, kan gitu. Kita harus semangat. Pokoknya kalau kita dihina orang, caci maki orang, kita harus tetap semangat, jangan dendam. Kita tunjukkan dengan kebesaran yang Maha Kuasa, pasti kalau orang yang bersabar dan beriman, bertawakal, insya Allah dikasih jalan keluar. Tunjukkan bahwa kita bisa di atas omongan yang mengecilkan kita. Kita tunjukkan itu motivasi. Pokoknya jangan kalau siswa-siswi semuanya dihina, caci maki sama temen, sama orang ya, kita ingat. Tapi kita balasnya dengan kebaikan. Misal, wah kamu sekolah kayak gini, kamu nanti jadi apa? Kita tunjukkan. Kan semua prospek kerjaan banyak lah ya, yang mau jadi polisi, TNI, bagian negeri, wirausaha, tani, semua harus ada training dari sekarang. Bakat Anda semua kan harus ada lah, dari sekarang harus dibimbing, cari motivasi kepada nggak cuma buat saya, buat mereka semua yang usaha ya. Kadang sharing main nggak apa-apa, buat ngumpulin materi kedepannya, nanti lulus sekolah mau kerja di bidang apa, mau usaha. Kalau nanti ya biasanya kalau habis lulus ya kerja lah, ngumpulin modal. Nanti kalau udah punya modal ya bisa usaha sesuai dengan karakternya masing-masing, apa yang disukai. Ya, ada yang ditanya lagi? Apa harapan Bapak untuk usaha sangkar burung ke depan? Alhamdulillah saya mohon doa dari jenengan semua ya, dari Pak Miko juga. Alhamdulillah insya Allah kita pengennya usaha saya, kami dari Bulan Barokah itu bisa
manfaat buat antar sesama lah. Namanya kita di dunia hidup hanya sementara, semua harus titipan, ya insya Allah bisa bermanfaat buat semuanya, buat pribadi saya, keluarga, orang lingkungan, dan muslimat. Ya, ditanyakan lagi. Jadi dari pengalaman tadi dari Pak Tuan di awal, orang misalnya masalahnya banyak perenggakan ya, Iya. perenggakan apa dari niat untuk berjuang, ya. Ternyata kan sudah membuahkan hasil. Tentunya ini kan perlu perjuangan atau istilahnya jalan di perjalanan Pak Tuan sendiri Wah, dalam ini orang anak bukan jatuh. usaha ini. Ngobrol lah. Itu gimana ya? Ya, untuk sejarah ya alhamdulillah Aman. ya, tetap awal mulai itu saya yang jadi pokok permasalahan. Ih. Kunci utama menjadi orang sukses itu adalah kita kumpulin data omongan orang itu yang menghina kita, mencela kita, itu satu poin ya. Video Yang penting suatu saat kita balas dengan kebaikan. Yang terus kedua, kita harus bulat menjalin tali silaturahmi sesama penjual. Kangen nih ini. Harus sesama penjual kita harus sharing produk apa yang harus kita pasarkan, produk apa yang di dunia maya yang harus diminati, di khalayak ramai apa yang laku. Kita harus sering sharing kepada sama-sama orang usaha, biar usaha kita tetap berjalan. Namanya orang dagang kan nggak mesti sangkar burung laku terus, kadang ada perlengkapan ikan lele, ya harus kita prospek itu kita gali buat perdagangan. Ya mau ada yang nanya lagi? Soalnya disimpulkan yang pertama itu percaya diri ya. Iya. Percaya diri, terus apa yakin ya, dan termotivasi ya dari apa perkataan dari orang lain Iya. yang intinya merendahkan itu menjadi apa motivasi bagi Pak Tuan sendiri. Iya. Dan dari awal nih Pak Tuan Sewu, apa tentunya kan tidak sebesar ini Iya. ya awalnya itu kan tidak sebesar ini. Ini perjalanan apa usaha Pak Tuan ini loh maksudnya. Suwe. Mulai dari Ngelik-ngelik kan? apa titik nol ya, atau titik apa ya Perjuangan. ya ini untuk mengawalinya tentunya perlu apa perjuangan di samping apa motivasi dan kepercayaan tadi, terus apa bisa membaca peluang yang ada ya. Nah, ini bagaimana itu untuk apa lika-liku atau perjuangan mulai dari awal atau dari nol sampai sama spesialis. Alhamdulillah ya, dari awal saya usaha itu saya modal pribadi itu belum punya. Saya waktu itu ingat modal pertama saya dagang itu minjem ke AD 2.500.000. Kenangan pertama saya memasarkan produk kami ya perspekan itu ke daerah Pekalongan. Itu jalannya di Redongkal itu kan naik turun. Alhamdulillah itu waktu itu saya ketilang sama polisi. Itu ya untungnya belum bertahun udah ketilang sama polisi. Nangis saya. Iya bener saya nangis. Mas, Mbak, nangis. Karena apa? Begitu orang berasnya perjuangan, kalau belum tahu ilmunya, belum tahu tata caranya itu berat. Nangis orang masih nangis. Ya sekarang masih bisa tawa kedengeran ya. Nanti suatu saat kalau berjuang dari titik nol pasti orang itu nggak cewek nggak cowok pasti akan nangis nyata nangis. Itu sebagai motivasi saya ya, kita harus percaya diri dengan kebesaran Yang Maha Kuasa. Ya saya ulangin lagi, mohon maaf bukan dari sok suci, kita harus berserah diri, banyak berdoa, berpikir, tingkatkan amal ibadah. Alhamdulillah itu waktu itu saya 2.500.000 modal itu ketemu relasi. Alhamdulillah relasi itu ngasih saran saya harus mengajukan pinjaman ke bank BRI. Iya, namanya kalau kita lagi diuji kan dengan perjuangan kan, minjem ke teman ke saudara kan jarang minjem. Alhamdulillah relasi itu dekat, kita jalin silaturahmi relasi lah kepada semua orang ya. Yang penting jalin relasi itu yang baik-baik. Orang banyak tapi orang yang bermanfaat, akhlakul karimah itu sekarang pilih-pilih orang. Jangan salah tafsir. Orang banyak tapi dikala kita
susah, orang banyak itu belum tentu menemani kita. Makanya motivasi buat adik-adik siswa-siswa SMK di satu Nusa Ungu harus pintar-pintar menjalin silaturahmi, bukan kita memilah-milah, ya memilih-milih. Semua orang kita harus kenalin, tapi jadilah yang akrab, yang sama-sama hormati, bisa kasih pencerahan. Alhamdulillah waktu itu saya minjem ke bank, alhamdulillah karena bank itu percaya, permodalan semakin kuat. Alhamdulillah kan dari perputaran kita alhamdulillah kan keuntungan nambah modal. Alhamdulillah udah terjadi. Bisa Ya, melaki lintas kalian. Nusantara lah. Yang penting utamanya orang hidup di Nang dunia dokumen. ini kan kita berusaha jujur. Kalau salah ya ngaku salah, kalau benar ya usah sok benar. Yaitu Yang untuk apa hubungannya dengan apa keluarga atau apa kalau dukungan keluarga alhamdulillah, kalau anak istri semangat. Gantian Tapi ya, waktu itu dari saudara ipar apa sepupu biasanya mencibir dari awal mereka itu mencibir, dikatain itu motivasi saya pribadi lah, itu saya nggak marah ya. Mas Tuan itu jualan kepek apa bisa buat beli beras, kan itu motivasi ya. Pokoknya yang penting kalau kita dicaci maki dihina orang itu kita jangan marah, kita itu sebagai motivasi lah. Omong-omong yang direndahkan itu nggak apa-apa, kita harus tetap semangat. Dan nanti suatu saat kalau orang itu udah sukses, jangan lupa, jangan senang menghina orang. Namanya kalau kita orang dihina kan sedih lah ya. Suatu saat kita kalau udah sukses ya harus ingat, harus saling menghormati antar sesama. Ya mau nggak ada yang tanya lagi? Ayo Mbak, ada yang nanya lagi? ya silakan. Ayo Mas, ada yang nanya lagi? Saya ngobrol sendiri. Ngomong sendiri nggak berani. Ya pokoknya di era zaman ini ya kita harus hati-hati memilah-milih pergaulan. Ya saya ulangin lagi pada adik-adik semua, siswa-siswi ya manfaatkan waktu luang belajar kalian ya. Apalagi sekarang ini kelas berapa? Ya kelas 2, ada lagi setahun, tamat lagi ya tahun depan. Enak-enaknya itu kalau menurut pribadi saya, waktu saya juga pernah sekolah sih ya, enak-enaknya orang sekolah minta duit ya pada orang tua, tapi ntar kalau udah habis ujian ya kita mikir, kadang mikir nggak betah, udah nggak sekolah, udah libur, udah tamat sehari 2 hari aja udah bingung. Makanya sekarang lagi sekolah ya harus dibalik ilmu pada bapak-bapak ibu guru semuanya. Ya suatu saat ini kita sharing motivasi, ambil kata-kata dari saya yang baik, apabila ada yang kurang berkenan jangan diambil ya. Namanya kita sharing, saya juga manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan kekhilapan ya. Mana loading. Apakah ada kendala dalam melakukan pemasaran sangkar burung, dan dari mana Bapak mendapatkan bahan baku pembuatan? Ya, orang dagang itu pasti ada kendala ya. Itu kendalanya Kenapa, pertama, Bu? itu biasanya kita taruh harga. Misal kita udah masukin ke toko 60.000, ini nyata kisah persaingan itu. Kalau orang bisnis itu dibilang kejam ya enggak, itu persaingan harga. Itu biasa nurunin harga. Sekarang orang yang dagang tinggi-tinggian harga itu yang saya amati itu jarang. Ya pokoknya kalau buat menyiasati perang harga itu kendala di lapangan, kita harus analisa, kita harus nyari ini apa permodalan yang lebih murah dari awalnya. Misal belanja itu 60.000, kita jual 70.000. Ada yang jual 60.000, kan kita harus nyari prospek pembelanjaan dari bahan baku yang lebih murah. Ya itu apa saya ulangin lagi, itu gunanya kita jalin silaturahmi antar sesama manusia. Kita cari keilmuan yang bahan-bahan itu lebih murah, yang bisa bersaing di bangsa pasar. Bangsa pasar itu pasti bersaing. Ya mau ada yang nanya lagi? Yang lain Yang mau stop ya.
Ya seperti Dia nanya lagi mau ya. Apa cita-cita Bapak sebelum menjadi seorang pengusaha sangat burung? Nah itu tadi awal mula saya pengen jadi lurah blueprint. Tapi waktu itu gagal, tertunda, gagal. Nah, kegagalan itu ya jangan kita putus asa, karena kita hidup di dunia itu yang Maha Kuasa itu lebih sayang kepada kita. Kalau kita gagal, kita jangan putus asa. Misal sampai semua ada yang pengen jadi polisi, apa pabrik, tapi gagal. Kegagalan itu kita harus memotivasi, kita gali prospek apa yang kita punya. Dagang, perdagangan sekarang banyak. Itu dagang itu macam-macamnya banyak lah. Jualan makanan, apa perlengkapan apa, insya Allah laku. Yang penting itu kunci utamanya orang dagang itu kalau mau sukses, ya usaha jujur dan jangan lupa ya kita kamu jaya teman-teman itu luar biasa kegunaannya. Ya memang ada yang tanya lagi. Ketemu sharing apa yang saya bisa jawab ya tak jawab. Kalau boleh tahu ini sanggar burung sebanyak ini produksi sendiri atau Dari kita itu kita kunci utamanya jalin relasi. Kita cari jalin relasi terus cari apa faktor pembelajaran yang paling murah mana. Kalau boleh tahu itu mendapatkan teman yang begitu gimana Pak cara mencarinya? Ya kita menganalisa, mohon maaf ya, kalau tingkat kebaikan orang itu bisa dilihat dari hal utang piutang. Ini mohon maaf ya, kalau orang udah janji apalagi utang piutang ya besok bayar. Dari ketepatan membayar utang piutang itu akhlaknya dia udah ketahuan. Dari ketepatan janji bisa dibaca ya, bisa dibaca deh. Kalau orang Islam kan harus mengutamakan insya Allah, tapi insya Allah itu bukan batang insya Allah ya mati. Pada sama-sama siswa, ya insya Allah nanti saya belajar kelompok ke tempat kamu nggak datang. Udah sering membatalkan tiga polisi Semarang yang berarti orang itu harus kita waspadain tingkat kejujurannya. Bukannya nggak suruh teman ya, tetap berteman tapi harus kita waspadain dengan janji-janji palsunya. Goblok banget. Pokoknya bisa diamatin. Ngomong buat tolong. Dari ketepatan janji udah mau mewakili karakter. Pen. Ya mau ada yang tanya lagi. Tuh goblok. Yalah. Ada yang nanya lagi, silakan. Minum. Ya, lu nangkene ya, Mbak. Ya alhamdulillah itu kalau pengrajin kami itu ya saya kembali lagi ya biar suasana jangan inilah. Kalau kita bekerja sama dengan pengrajin ngambil bahan ke kita terus mereka mengerjakan di rumah masing-masing. Ya kalau dibilang kerajinan itu bisa apa yang mendompleng pemasukan ya. Karena kalau dibanding dengan tenaga kerja yang nggak seimbang tapi daripada waktu terbuang sia-sia ya mending bikin kerajinan buat nambah-nambah income pemasukan. Ke priwe cowok 2 menit iki. Ayo Mas Mbak ada yang nanya lagi? Iki dadi 2 menit. Goblok mone selawe. Pokoknya terima kasih kepada siswa-siswi yang berkunjung ke tempat kami. Mungkin aja ngomong. Ambil kata-kata dari saya yang baik buat potongan motivasi buat kalian semua. Apabila kata-kata saya kurang Ya orangnya nu mangkel ring kowe. kita doa jenengan semua yang muda Kuyengan yang punya cita-cita insya Allah terkabul cita-citanya min. nah itu yang cewek nggak yang cowok yang cita-citanya hidupnya mau yang akhirat lah ya yang jualan ya jualan kalau yang mau jadi pegawai negeri siapkan diri kalian lagi masih muda dengan kemudian belajar.
kami mohon maaf ini dan lagi merepotkan kita. Maaf dan belum nanti kita maafin mohon izin nanti jangan melihat Oh iya, silakan. Ya mau nggak buat adik-adik sekolah semuanya ya. Kalau mau ngambil foto ya silakan dibagi nama. Ya terima kasih buat Bapak dan Miko dan rekan-rekan siswa-siswi SMK Negeri 1 Sawu yang berkunjung di tempat usaha kami, dan kami juga mohon maaf ya apabila dari penyambutan tutur bahasa saya secara pribadi kurang berkenan. Bukan saya bermaksud untuk menggurui adik-adik semua ya, saya cuma sekedar mengasih motivasi agar kita sama-sama belajar. Pokoknya saya tekanan lagi kepada semua adik-adikku sekolah semuanya ya, siswa-siswi semuanya, selagi anda lagi sekolah, biarlah belajar, manfaatkan waktu yang ada, karena setahun setengah lagi anda udah keluar ya kan, tamat maksudnya. Iya, kalau yang mau kuliah dia nggak pusing karena masih ada mata pelajaran. Makanya persiapan skill ya, apabila anda semua lagi di bidang otomotif ya dikuasain. Biasanya kan kalau orang kerja itu kan sesuai dengan prosedur keahlian, tapi kadang waktu itu mohon maaf, waktu itu saya dapat sekolah di jurusan elektro, tapi saya kerjanya di malah spare part mobil. Tapi kalau bisa sih di bidang kita yang kita sekolah ya, karena apa, biar jangan banyak nanya. Tapi kadang nasib seseorang itu kan gak ada yang tahu. Itu kata-kata motivasi dari saya. Sekian dari saya, apabila banyak bahasa yang kurang berkenan. Sebelumnya mohon maaf kalau mau ada yang ambil foto, nggak buat dokumentasi nggak apa-apa. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo, kalau mau ambil dokumentasi. gimana